Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvia dengan nomor NPM 21901032127 Agribisnis 4C. Di sini saya akan menjelaskan proses sistem rekrutmen PNS secara online yang diajukan untuk memenuhi tugas pengadaan, penarikan, dan seleksi SDM mata kuliah Manajemen Agribisnis dengan dosen pengampu Ibu Insinyur Sri Hindarti MP. Sistem rekrutmen PNS secara online. Rekrutmen merupakan proses penarikan sekelompok kandidat untuk mengisi posisi yang lowong. Perekrutan yang efektif akan membawa peluang pekerjaan kepada perhatian dari orang-orang yang berkemampuan dan keterampilannya memenuhi spesifikasi pekerjaan. Rekrutmen meliputi upaya pencarian sejumlah calon karyawan yang memenuhi syarat dalam jumlah tertentu, sehingga dari mereka perusahaan dapat menyeleksi orang-orang yang paling tepat untuk mengisi lowongan pekerjaan yang ada. Tujuan rekrutmen ialah menyediakan sekumpulan calon tenaga kerja karyawan yang memenuhi syarat agar konsisten dengan strategi, wawasan, dan nilai perusahaan untuk membantu mengurangi kemungkinan keluarnya karyawan yang belum lama bekerja, untuk mengkoordinasi upaya perekrutan dengan program seleksi dan pelatihan, serta untuk memenuhi tanggung jawab perusahaan dalam upaya menciptakan kesempatan kerja. Penerapan sistem rekrutmen PNS ini dapat dilakukan dengan menggunakan sistem CAT, yang mana merupakan tes dalam seleksi CPNS berbasis komputer. CAT merupakan suatu metode seleksi yang digunakan untuk mendapatkan standar minimal kompetensi dasar dalam seleksi CPNS. Melalui sistem ini, hasil ujian dapat dimonitor langsung oleh masyarakat saat peserta selesai mengerjakan soal ujian. Adapun proses sistem rekrutmen PNS secara online. Yang pertama, pengumuman penerimaan CPNS dan PPPK. Pengumuman dilakukan secara resmi melalui laman instansi terkait. 2. Pendaftaran CPNS dan PPPK. Pelamar CPNS atau PPPK mulai mendaftarkan diri secara online di laman sscasn.bkn.go.id. Di halaman tersebut, pelamar membuat akun, memilih instansi serta formasi yang diinginkan. Pelamar diminta mengisi data diri, mengubah swafoto, dan berkas-berkas persyaratan lainnya. 3. Pengumuman administrasi. Pengumuman seleksi administrasi setelah pendaftaran CPNS akan dilakukan melalui sscasn.bkn.go.id. Pelamar yang lolos seleksi administrasi dapat mengikuti seleksi kompetensi dasar. 4. Seleksi kompetensi dasar. Pelamar dinyatakan lolos seleksi administrasi akan mengikuti seleksi kompetensi dasar, termasuk kemampuan berhitung dan pengetahuan umum. Pelamar harus memenuhi passing grade dalam tes ini untuk bisa ke tahap selanjutnya, yakni seleksi kompetensi bidang. 5. Seleksi kompetensi bidang. Selain memenuhi passing grade pada seleksi kompetensi dasar, ada batasan jumlah peserta seleksi kompetensi bidang, yakni 3 kali dari jumlah alokasi formasi yang dibutuhkan. Maka pelamar harus mendapat nilai setinggi mungkin. Pada tahapan ini, ada kemungkinan tes wawancara atau bahkan tes fisik, selain ujian tulis. Semuanya tergantung pada posisi dan instansi yang dituju. 6. Pengumuman kelulusan. Setelah mengikuti serangkaian tes, pelamar akan menerima pengumuman kelulusan. 7. Pemberkasan. Pelamar CPNS yang lolos akan melakukan pemberkasan. Setelah lengkap, baru pelamar dinyatakan menjadi aparatur negeri sipil atau bisa disebut juga ASN. Kelebihan sistem CAT dalam proses rekrutmen PNS online. 1. Peserta tes dapat mendaftarkan diri melalui internet. 2. Peserta tes dapat dinilai langsung sesuai dengan hasil yang diperoleh. 3. Penilaian dilakukan secara objektif. 4. Sistem ini juga bisa membantu pemerintah dalam menciptakan standarisasi hasil ujian. 5. Mempercepat proses pemeriksaan dan laporan hasil ujian. 6. Komputer menyediakan seluruh materi soal kompetensi dasar, yaitu tes pengetahuan umum, tes bakat skolastik, dan tes skala kematangan. 7. Peserta ujian dapat mengakses dengan mudah terhadap pencapaian hasil atau skor yang diperolehnya. 8. Pemerintah juga bisa menghemat anggaran karena tidak lagi dibutuhkan kertas ujian. 9. Pelaksanaan dapat berjalan secara terintegrasi, sistematis, murni, dan transparan. Kekurangan sistem CAT dalam proses rekrutmen PNS online. Yang pertama, fasilitas sistem CAT masih terbatas. 2. Banyak daerah yang masih belum terjangkau internet.
3. Perlengkapan teknis masih kurang optimal sehingga pelaksanaan rekrutmen menggunakan sistem CAT masih terkendala. 4. Aparatur yang bisa mengoperasikan hanya berjumlah 3 orang. Adapun solusinya, yang pertama ialah menambah sumber daya manusia dalam menguasai sistem CAT. 2. Memfasilitasi seluruh instansi dengan sistem CAT dalam membuat soal. 3. Menambah komputer. 4. Mengubah database server. 5. Pemerintah menyediakan tempat dan juga meratakan pembangunan internet di daerah yang sebelumnya masih belum terjangkau internet. 6. Segera dilakukan reformasi birokrasi dalam rekrutmen CPNS yang bersih dari unsur KKN. Agar mengurangi tindakan penyalahgunaan kewenangan yang berbau KKN, maka sangatlah tepat jika saat ini dalam proses rekrutmen menggunakan sistem tes CAT agar mendapatkan calon peserta yang berkualitas dan memiliki kompetensi dasar yang memadai. Dengan menggunakan tes CAT ini lebih efisien dan efektif, baik ditinjau dari segi waktu dan biayanya, serta tidak terlalu banyak menggunakan tenaga manusia atau panitia penyelenggara. Terima kasih, sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.